Minasan, bareng-bareng Konnichiwa. Jadi nih guys, ceritanya tahun lalu 2019 sekitar bulan September sampai Desember itu aku ketemu dan kenalan sama seseorang yang sedang internship di Jepang. Namanya Kak Parama. Nah, kita sempat ketemu beberapa kali dan ngobrol-ngobrol kan. Jadi yang aku tahu, Kak Parama ini S1-nya di Amerika, di UC Berkeley. Itu salah satu universitas top di Amerika. Itu ranking 6 dunia kalau nggak salah ya. Terus dia itu ke Jepang untuk internship di salah satu perusahaan arsitek yang katanya temanku itu merupakan perusahaan yang sangat bagus atau bisa dibilang perusahaan impian untuk para arsitek. Nah, tapi aku sama Kak Parama ini nggak saling follow-followan di IG. Jadi setelah Kak Parama selesai internshipnya, aku sama Kak Parama lost contact, udah nggak kontak-kontakan lagi. Nah, terus baru-baru ini ada berita yang sangat viral, yaitu ada seseorang yang keterima di 11 universitas top di Amerika, termasuk Harvard, MIT. Terus aku iseng-iseng lihat kan, siapa sih ini orang gitu kan. Nah, terus pas ketemu berita-beritanya, aku lihat mukanya, loh, ini kok kayaknya aku nggak asing nih ya, siapa ya gitu. Terus aku baca, Parama namanya. Loh, ini kan yang ketemu sama aku di Jepang itu, gila. Wow, kayak mind blowing banget gitu kan. Habis itu aku langsung nge-search Instagramnya Kak Parama, langsung chatting, aku bilang kayak, bro, maaf bro, aku baru tahu gini. Nah, di video kali ini aku mau ngobrol sama Kak Parama seputar perjalanan dan perjuangannya dia sampai bisa keterima di 11 universitas top di Amerika dengan beasiswa loh. Oke, nggak pakai lama lagi, kita langsung ngobrol sama Kak Parama, oke? Oi, halo Kak. Woi, Jerome, akhirnya ketemu lagi. Oh my god. Ya ampun, ini aku sorry banget ya. Soalnya pas ke Jepang kan kita ngobrol-ngobrol tapi kita nggak tukar kontak kan. Nggak tukar medsos, nggak tukar. Jadi nggak tahu di tahun sekali. Terus kemarin-kemarin pas lihat, loh ini kan Kak Parama. Ya ampun. Ya ampun, ketemu lagi. Makanya kaget juga itu waktu loh, Jerome. Loh, sekarang Kak Parama di mana? Di Amerika? Aku di Solo sekarang. Anak Solo dah? Berarti Iya. bisa Jawa lah kan? Bisa Oh, iya. dong. Baru tahu loh aku anak Solo. Wah, enak Coba guys, Jawa. ngomong Iya. Jawa. Oke Kak, jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Aku mungkin ada beberapa pertanyaan. Oke, Kakak kan S1-nya di UC Berkeley kan, ya kan? Itu Yes. ranking nomor 6 di dunia tadi aku lihat. Wah, gila sih. Luar biasa. Nah, itu kenapa pilih UC Berkeley dan kenapa pilih arsitek gitu? Itu awalnya aku juga kaget sendiri. Soalnya pertama kali aku mau ke Amerika itu, jurusanku itu teknik kimia. Wih, oh iya. Iya beneran. Jadi sampai di visa I-20 itu tulisannya ya Parama Suteja, major jurusan chemical engineering teknik kimia. Aku kayak jadi waktu sampai sana pun itu ya kaget gitu loh. Terus aku tuh tapi lihat temen aku jalan-jalan kan bawa maket arsitektur. Nah di situ wah gila sih, rasanya kayak cinta pandangan pertama gitu loh. Nah dari situ gitu. iya, dari situ aku mau sih bikin itu. Akhirnya semester 1 aku ambil teknik kimia sama ambil arsitek, ambil kelas 2 itu. Ternyata lebih suka arsitektur. Akhirnya jalanin. Amin, kayak walaupun dulu awalnya aku waktu kecil gambarnya ya gambar Mickey Mouse, Doraemon gitu, tapi ya namanya kalau udah suka gitu ya tetap dijalanin. Ya, paham. Kalau suka ya, kayak aku misalnya matematika suka ya, meskipun agak sulit ya tetap aja dilakukan gitu ya. Ya, betul. Apa dari awal udah ngincar Berkeley atau daftar banyak terus yang keterima Berkeley atau gimana? Awalnya aku tuh nggak kepikiran mau sekolah di luar negeri, maka dari itu aku dulu sekolahnya tuh nasional terus kan, dari TK, SD, SMP, SMA di nasional. Tapi di waktu SMA itu aku ketemu kakak kelas aku yang masuk Berkeley, dan disitulah aku mulai mikir, oh ternyata orang Solo dari sekolah nasional tuh juga bisa ya ke Berkeley, dan itu menginspirasi aku gitu loh. Dan semenjak itu dia jadi istilahnya kayak kakak mentor aku yang nolongin aku setiap Kak, aku tak ada pertanyaan gitu, yang harus dipersiapin, tanya ke dia. Sama sih, dulu aku pas SMA, aku taunya itu NTU, karena kenalanku semua di NTU kan dapat beasiswa. Jadi aku ngincarnya ya NTU doang gitu. Aku nggak pernah mikir ke Jepang, karena nggak ada kenalanku yang ke Jepang ini gitu kan. Kalau boleh tahu, itu Koko selama S1 itu beasiswa atau uang sendiri atau gimana kok? Nah, jadi kalau waktu S1, karena aku mulainya aja juga masih bingung-bingung gitu, aku nggak ngerti cara dapat beasiswa atau apa, awalnya aku biaya sendiri dulu. Tapi waktu ketika aku sampai sana, ya aku baru ngerti, oh ternyata
international student, anak-anak internasional tuh bisa ya dapat scholarship. Aku baru tahu bisa dapat beasiswa. I Terus see. aku juga mulai dari situ kerja part time jadi asisten lab atau jadi asisten dosen. Awalnya biaya sendiri, lalu akhirnya diselingi sama beasiswa dan kerja sendiri juga gitu. Oke kok, kalau boleh tahu Koko ini lulus S1 itu dengan predikat apa gitu, GPA-nya tinggi banget atau gimana sih kok? Waktu S1 aku lulus dapat high honors itu ya sekitar Ya. dapat magna cum laude, IP-nya 3,9an lah ya segitu. Aduh. Wah, gila. Aduh. Enggak guys. Gak harus Oke, selalu oke. harus IP 39 kalau mau masuk Harvard kok teman-teman. Jadi jangan Oke. kaget dulu. Itu I see. Gila sih. Panutan guys. sempat juga dapat namanya Eisner Prize, itu kayak penghargaan desain tertinggi di Berkeley. Jadi setiap tahun ada 2 orang yang terpilih buat dapat itu dari S1. Salah satunya aku gitu. Jadi Tuhan mengizinkan dapat itu ya bersyukur juga. Aduh. Wah, gila sih. Gila. Panutan. Waduh. Guys, ini aku juga baru tahu ya guys. Aku nggak tahu sebelumnya Koko ini sehebat ini gitu. Karena kita waktu itu ngobrolnya nggak sedalam ini gitu. Kita cuma kayak, weh gimana internnya di Jepang, gimana kehidupan di Jepang. Nggak sampai background. Wah, gila. Kan waktu itu kita kan ketemu di Jepang tuh ya. Terus Koko kan intern ya di satu perusahaan arsitek. Nah, temenku yang anak arsitek di Jepang ini bilang kalau itu perusahaan yang bisa dibilang kayak impian gitu loh. Hampir semua arsitek tuh pengen kerja di situ itu. Bener gak sih? Ini udah impianku banget sih kerja di situ. Jadi waktu 2016 aku pernah presentasi tentang kerjaan dia di depan kolik aku waktu aku masih magang. Company-nya namanya Shigeruban. Oke. Shigeruban ini dia tuh interesting. Soalnya dia tuh buat arsitektur untuk manusia. Maksudnya apa? Dia pernah bilang, aku selama ini menjadi arsitek hanya melayani orang-orang kaya. Banyak orang mengira arsitek itu hanya untuk orang yang kaya, orang punya uang terus pakai arsitek. Tapi sebetulnya arsitek itu untuk semua orang. Dan disitulah yang membuat aku tuh tertarik, wah, arsitek tuh bisa membantu orang ya. Akhirnya dia itu membantu orang-orang yang kurang mampu. Misalnya kemarin sempat ada tsunami di Jepang ya. Dia itu arsitek pertama yang melakukan disaster relief atau penyelamatan bencana. Jadi dia menggunakan sistem arsitektur kertas membantu korban-korban bencana tsunami. Kamu ingat gak kemarin waktu aku di sana itu ada typhoon besar Hagibis. Iya. Nah, Iya, itu iya, begitu iya. ada typhoon Hagibis, seminggu 2 minggu setelah itu langsung mereka udah siapin ratusan atau mungkin ribuan paper structure yang berfungsi untuk orang tuh bisa tinggal di situ gitu loh. Karena rumah mereka hancur kan. Ketika bencana tuh ditidurkan di lapangan basket biasanya. Iya. Itu kan kasihan banget, rumahnya udah hancur kena bencana, terus tidur lihat kanan, lihat ketemu tetangga, lihat kiri ketemu tetangga. Tapi karena Shigeruban ini dia menciptakan paper structure yang bisa menjadi privacy buat orang, menjaga privasi setiap orang. Jadi itu aku pingin banget sih kedepannya menggunakan architecture untuk membantu orang. Maka dari itu awalnya aku kerja di situ gitu. Nah, tapi kan itu kan bisa kalau Koko abis lulus S2 gitu kan kerja di situ. Kenapa harus internnya di situ gitu? Kayak kenapa jauh-jauh banget dari Amerika ke Jepang? Salah satu alasannya soalnya kan aku mau apply S2. Dan di S2 itu kan kamu harus membuat motivation letter gitu loh. Jadi karena aku tujuannya tuh ingin membuat arsitektur untuk membantu orang. Kan mereka tanya nih buktinya apa? Nah, ini buktinya dengan aku bekerja dengan Bapak Shigeruban ini, dengan arsitek Jepang ini yang menolong orang banyak gitu. Oh, paham. Itu yang aku baca salah satu tips untuk daftar beasiswa atau kampus adalah kayak gitu. Kita harus kasih bukti dari apa yang kita mau omongin gitu. Iya dong, kan kalau cuma omong doang, mana buktinya gitu. Oke kok, masuk ke topik yang lagi hits banget ya. Waduh, apa ya? Nah kan, ya kan kakak kan keterima di 11 universitas top di Amerika ya, bisa dibilang kayak gitu. Yang Harvard, MIT, terus apa lagi sih kok? 11? 11, bentar. Kak. Jadi aku Sampai kemarin lupa loh guys. Sampai cara baca listnya dulu guys. Baca listnya dulu. Beda guys. Oke, pertama Harvard, MIT, Columbia University, Yale, Princeton University, University of Pennsylvania, Cornell University, UC Berkeley, UCLA, USC, dan Rice Gile. University. Oh ya kak, itu kan 11 universitas itu
kakak tuh daftarnya barengan semua atau kayak kakak udah keterima satu tapi pingin yang lain sampai 11 gitu? Nah itu, aduh. Nah, itu jadi awalnya sebenarnya aku tuh apply 11 universitas tuh karena ya supaya punya alternatif. Jadi awalnya kalau aku cuma apply-nya Harvard, MIT, Yale, Princeton, nah kalau ditolak semua ya nggak jadi berangkat toh, kan nggak jadi berangkat. Iya, Makanya aku apply-nya ya beberapa universitas supaya ada alternatif lah. Iya, paham. Dan iya, waktu Tapi diterima 11 11 ya, Oh waktu gitu. diterima 11 ya kaget banget. Panutan guys. Nyusul lah Jerome habis ini. Aduh. Amin. Amin. Nah kakak kan kuliah di Amerika nih, habis itu S2 di Amerika. Ada gak orang-orang yang S1-nya tuh gak di luar negeri, yang dalam negeri, terus S2-nya bisa sampai tembus kayak gitu, itu bisa gak sih sebenarnya? Oh bisa, kan juga ada tuh Kak Nadira dulu kan S1. Oh, Kak Nadira, iya. Iya, Kak Nadira dulu S1-nya kan di UI, dia juga masuk Harvard. Dia itu ceritanya menginspirasi banget sih. Aku dulu juga sempat nonton videonya waktu awal-awal. Aku juga nonton sih itu. Iya, aku lihat kamu komen situ. Iya. Iya sih, maksudnya jadi background S1 kita kuliah di mana itu penting gak sih sebenarnya? Jujur, kalau menurut aku yang lebih penting itu secara pribadi kamu. Bukan ke sekolahnya manapun tuh bisa. Tapi bagaimana kamu tuh bisa menjual diri kamu supaya kamu tuh berbeda dari kandidat-kandidat lain dan university itu tertarik sama kamu gitu loh. Paham. Iya. Jadi kesempatannya terbuka untuk semua orang kan? Yes. Bukan cuma yang kuliah di luar negeri atau kuliah di tempat yang bagus, tapi ya ini kamu ini guys. Mereka nggak ngelihat sekolah kita apa, tapi mereka ngelihat kamunya gini, kamu bisa apa gitu. Persaingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Gimana caranya menang ya kita harus berbeda dari yang lain gitu. Kalau yang lain cuma 70, kita harus 80, ya kan? Yes. Mantap jiwa, kakak ini panutan guys. Waduh. Lo kalau boleh tahu itu pakai beasiswa atau enggak kok? Dari 11 sekolah ini bersyukur banget dikasih kesempatan dapat 7 penawaran beasiswa dari sekolah-sekolah ini. Jadi kemarin Harvard itu ngasih saya full tuition scholarship, jadi sekolah gratis full. Princeton gratis full juga, Columbia gratis full juga. Bersyukur banget diberi kesempatan sama Tuhan. 1 miliar per tahun gitu, itu kan mahal gitu ya. Kemarin MIT juga kasih, Cornell kasih scholarship dan dia menawarkan aku jadi asisten dosen juga. Tapi sayangnya aku nggak ambil kan, akhirnya pilih sekolah lain. Jadi kalau misalnya diri kita berkualitas dan menjual, itu kayaknya bukan kita yang nyari ya, kita yang dicari sama orang gitu. Kayak kita sampai dikasih beasiswa supaya mereka dapat kita gitu kan, iya gak sih? Nah, ya itu sebenarnya universitas itu rebutan murid mereka. Mereka ingin rebutan murid-murid terbaik dari seluruh dunia yang kiranya besok itu bisa berdampak bagi sekolah mereka. Kan Bill Gates dulu pernah sekolah di Harvard, Mark Zuckerberg pernah sekolah di Harvard. Sekarang mereka bikin Facebook, bikin Microsoft kan sekarang mengharumkan nama sekolahnya. Warren Buffett dari UPenn, akhirnya dia mengharumkan nama UPenn juga gitu misalnya. Kuncinya di situ ya, kita kayak harus show them kalau kita ini berkualitas dan ya mereka pasti kayak banget. Dia ke depannya ini pasti bakal jadi orang yang berguna nih, nanti akan ngefekkan nama sekolahnya mereka kan. Betul banget. Mantap. Itu sih kuncinya guys, itu salah satu trik penting ya. Penting teman-teman. Faktor apa aja yang kakak pikirkan sampai milih Harvard gitu? Apakah Harvard itu dream school-nya kakak atau kakak sempat bingung atau gimana? Awalnya jujur sempat bingung soalnya 11 universitas tuh memiliki kelebihan yang baik masing-masing kan. Ya, itu kan top semua gila. MIT itu kan bagus banget teknisnya, itu kayak mungkin kalau di Indonesia kayak ITB gitu. Tapi yang membuat aku bener-bener ingin ke Harvard tuh karena itu my dream school dari kecil. Sejak kecil tuh aku pengen banget ke Harvard. Abis keterima itu mamiku nunjukin buku pelajaran aku waktu masih kecil. Dan ternyata logo di depan itu logo Harvard. Mamiku aja udah doain aku masuk Harvard dari kecil. Aku kayak, oh iya baru inget. Dulu nggak ngerti itu Harvard itu tulisannya Veritas gitu kan. Itu kan simbolnya Harvard. Bahkan mamiku aja tuh juga mendoakan masuk situ. Dan mamiku seneng banget sampai nangis gitu loh. Mau akhirnya bisa diterima di Harvard itu. Dan salah satunya yang lainnya itu juga 3 dari 4 profesor studio aku itu dari Harvard. Cara berpikir mereka itu sangat menarik gitu loh buat aku. Cara mereka menyelesaikan masalah, cara mereka berkomunikasi, itu semua membuat aku tuh tertarik banget ke Harvard. Tapi ya itu sih, kayak the moment keterima Harvard pasti orang tua kan kayak bangga banget kan. Dan ya salah satu yang membuat kita harus semangat untuk mengejar
mimpi selain untuk diri kita sendiri ya untuk membahagiakan orang tua kan sih sebenarnya. Amin. Semangat semua kita guys. Semangat guys. Oke Kak, kan aku pribadi nih mau juga kan S2 di Harvard ya kan. Nah, kira-kira buat saya dan buat semua penonton ini tips yang paling penting gitu apa? Yang harus dilakukan semua orang gitu. Persiapkan jauh-jauh hari teman-teman, benar-benar ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Banyak orang tuh mengira oke, persiapan pendaftaran sekolah, oke aku akan lakuin mungkin 3 bulan, 6 bulan sebelumnya, tapi enggak loh teman-teman. Ketika aku menginjakkan kakiku di Amerika itu aku udah mempersiapkan apa langkahku berikutnya. Jadi dengan nilai bagus aku kan bisa dapat kerjaan yang baik, akhirnya juga bisa dapat masuk di resume juga, dan itulah yang membuat kamu itu menjadi individu yang menarik. Itu kata kuncinya. Dipersiapkan jauh-jauh hari supaya kamu tuh menjadi individu yang menarik. Dan kedua teman-teman yang penting banget itu juga kalian harus temukan mentor kalian, seseorang yang mengetahui di bidangnya. Maksudnya kan dulu aku sendiri juga mau masuk Berkeley punya mentor yang udah masuk Berkeley. Jadi ketika tanya-tanya tuh udah tahu gitu loh caranya gimana. Ketika aku mau masuk Harvard, MIT pun aku punya mentor di setiap sekolah itu, bukan mentor kayak guru gitu, bukan ya, temen gitu loh yang kita bisa tanya kalau ada pertanyaan gitu. Oh ya teman-teman, aku juga lagi ngadain giveaway buat teman-teman. Jadi kalian kalau tertarik online mentorship langsung sama aku, kalian bisa langsung ke channel aku, lihat videonya di situ. Di situ ada aku tulis semua caranya. Kalian bisa langsung tonton abis video ini dan semoga bermanfaat teman-teman. Apakah kesempatan itu selalu ada Kak? Kesempatan menurut aku selalu ada, pasti ada. Kalau kesempatan selalu ada, kalau gitu aku persiapannya mepet-mepet aja dong Kak. Apakah kamu tuh mau mepet atau mau jauh-jauh hari supaya lebih siap, supaya kesempatan kamu diterima itu lebih besar? Kalau aku sih mau persiapan jauh-jauh hari, itu iya dong. Itu kata-kata yang bagus. Itu berlaku untuk semua ujian ya, nggak cuma S2 ya. Semuanya dipersiapkan sudah mungkin. Bener ya banget sih. Dan ini kita kan namanya bersaing ya. Kalau misalnya persiapan orang lain lebih dari kita, ya jelas-jelas kesempatan mereka menang gitu. Iya, ya kan? nah itu jadi rebutan kesempatan itu kan. Tuh. Rebutan kesempatan itu ya. Bener. Semakin dikit kuota yang diterima dan semakin banyak saingannya, kita harus semakin siap gitu biar kesempatannya makin besar ya kan? Yes, benar banget. Oke Kak, thank you Kak. It was good to see Semoga you. Sukses. Semoga besok masuk Harvard Di Harvardnya. ya. Amin. Nanti kita bisa. ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Bisa. Nanti kita ketemu lagi. Yo, thank you. Oke, thank you. Bye. Bye. Oke guys, jadi sekian video kali ini sangat-sangat menginspirasi dan buat aku pribadi, aku jadi kayak wah, aku juga harus bisa masuk Harvard nih gitu. Kayak ada rasa optimisnya meningkat ya. Oke, buat kalian semua yang menonton, ayo semesta. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Mantapu jiwa.